Pernahkah kamu melihat roket meluncur ke luar angkasa? Kenapa ya dibutuhkan tenaga yang besar untuk meluncurkan roket? Lalu, pernahkah kamu menaiki kendaraan, misalnya bis, lalu bis tersebut mengerem tiba-tiba dan badan kamu terdorong ke depan? Mengapa bisa demikian ya? Halo, Rido di sini. Kali ini kita akan membahas mengenai hukum Newton. Coba kamu mendorong benda yang berat seperti meja, akan terasa berat bukan ketika mendorongnya sendiri, namun saat kamu dibantu oleh orang lain, maka meja tersebut akan lebih ringan dan berpindah dengan cepat. Hal tersebut karena gaya yang diberikan akan semakin besar ketika kamu dibantu oleh orang lain. Teori mengenai gerak dikemukakan oleh Sir Isaac Newton yang terbagi menjadi yang pertama, hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton menyatakan bahwa suatu benda akan tetap pada keadaan awalnya yang diam atau bergerak dengan kecepatan yang tetap kecuali dipengaruhi oleh suatu gaya yang bekerja pada benda tersebut. Hukum 1 Newton juga disebut hukum kelembaman. Hukum 1 Newton dirumuskan sigma F sama dengan 0. Hukum 1 Newton dipakai pada kondisi berikut. Yang pertama adalah benda masih diam, atau yang kedua, benda bergerak tetapi dengan kecepatan yang konstan atau tetap. Yang kedua, hukum 2 Newton. Seperti yang telah dijelaskan oleh hukum 1 Newton, sebuah benda cenderung mempertahankan keadaannya selama tidak ada resultan gaya yang mempengaruhi benda tersebut. Namun, jika besar resultan gaya pada suatu benda tidak sama dengan 0 atau masih terdapat gaya yang mempengaruhi, maka suatu benda akan bergerak dengan percepatan tertentu sehingga kecepatannya akan berubah. Ketika gaya searah dengan arah gerak benda, maka kecepatannya bertambah. Dan sebaliknya, jika gaya berlawanan arah gerak benda, maka kecepatan benda berkurang. Hukum 2 Newton menyatakan bahwa massa merupakan suatu ukuran kelembaman benda. Jika massa tersebut semakin besar, maka diperlukan gaya yang besar pula agar benda dapat bergerak dari keadaan diam atau untuk menghentikan benda dari keadaan bergerak. Hukum 2 Newton menyatakan bahwa percepatan sebuah benda berbanding terbalik dengan massanya dan sebanding dengan gaya eksternal yang bekerja pada benda tersebut. Dapat kita tulis dengan persamaan berikut. A sama dengan sigma F per M. Dengan A sama dengan percepatan yang satuannya meter per second kuadrat. Sigma F sama dengan jumlah gaya-gaya dalam Newton dan M atau massa benda dalam kilogram. Hukum 2 Newton dipakai saat benda mengalami percepatan atau ber-GLBB. Yang ketiga, hukum 3 Newton. Setiap gaya selalu muncul berpasangan. Apabila kamu berjalan di atas jalan aspal, maka aspal akan memberikan gaya kepada alas kaki sebagai bentuk reaksi dari gaya yang diberikan. Pasangan gaya ini disebut gaya aksi-reaksi. Hukum 3 Newton menyatakan bahwa gaya selalu muncul berpasangan. Apabila suatu benda memberikan gaya kepada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya yang sama dengan arah yang berlawanan dengan benda pertama, maka gaya aksi sama dengan negatif gaya reaksi. Atau bisa kita tulis sebagai berikut. F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, berdasarkan penjelasan yang telah dibahas, kita dapat menjawab pertanyaan di awal. Sebuah roket memiliki gas yang disemburkan melalui ruang pembakaran. Nah, gas inilah yang menyebabkan timbulnya gaya aksi-reaksi pada roket. Gaya reaksi ini yang membantu roket melesat keluar angkasa dengan cepat. Semakin besar tenaganya, maka semakin besar juga kecepatannya, sesuai dengan hukum Newton yang telah kita pelajari. Agar kamu lebih mengerti, yuk kita bahas contoh soal berikut ini. Seorang anak bermassa 50 kg menaiki lift di sebuah gedung mal di Jakarta. Jika lift bergerak dengan percepatan 2 meter per second kuadrat ke atas, tentukan gaya desak kaki anak tersebut pada lantai. Untuk penyelesaiannya, yuk kita simak bareng-bareng pembahasan soal ini.
Pertama, kita tulis dulu nih yang diketahui dari soal. Diketahui M sama dengan 50 kg, A sama dengan 2 meter per second kuadrat, G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya adalah gaya normal atau N. Kita gunakan rumus hukum 2 Newton. A sama dengan sigma F per M, A sama dengan N min W per M. N min W sama dengan M kali A. N sama dengan M kali A plus M kali G. Kita substitusikan nilainya. N sama dengan 50 kali 2 ditambah 50 kali 10. N sama dengan 600 Newton. Gimana? Udah paham kan sekarang? Jadi, kali ini kita membahas mengenai hukum Newton. Hukum Newton tentang gerak dibagi menjadi 3. Hukum 1 Newton tentang kelembaman benda. Hukum 2 Newton tentang gaya yang bekerja pada benda akan mempengaruhi percepatannya. Hukum 3 Newton yaitu mengenai aksi-reaksi suatu gaya pada benda. Nah, sekian pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa tonton terus video kita selanjutnya hanya di sekolahan.com.